Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu Endastiorini atau biasa dipanggil dengan Bu Rini. Kali ini akan menyampaikan materi tentang menulis surat dinas pada kelas 12 di SMK Negeri 1 Slawi. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. Ketiga, menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Keempat, menyusun surat dinas yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Pengertian surat dinas yaitu suatu surat yang dibuat lembaga atau instansi untuk keperluan kedinasan. Surat dinas termasuk dalam surat resmi karena dalam penulisannya menggunakan sistematika dan bahasa yang resmi. Selain itu, surat ini jelas dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Nah, surat dinas merupakan surat resmi yang digunakan sebagai alat komunikasi di dalam sebuah instansi maupun swasta. Isi surat dinas dapat berupa penyampaian pengumuman, pemberian surat izin, pemberian tugas, dan sebagainya. Ada 5 ciri surat dinas, yaitu pertama, terdapat kop surat dan nama instansi maupun lembaga. Kedua, terdapat nomor surat dan lampiran. Ketiga, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Keempat, menggunakan bahasa resmi. Dan yang kelima, terdapat stempel instansi atau lembaga pada surat. Fungsi surat dinas ini ada 4. Pertama, sebagai pedoman pekerjaan, misalnya surat pemberian izin, surat pengambilan keputusan, dan surat instruksi. Kemudian yang kedua, sebagai pengingat, karena surat ini menjadi arsip bagi instansi. Dan yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Dan yang keempat, sebagai alat bukti, terutama suatu perjanjian.
Sistematika surat dinas. Surat dinas dapat ditujukan untuk individu, perusahaan, lembaga maupun instansi lainnya. Surat dinas memiliki format yang khusus sehingga tidak bisa sembarangan dalam menulis. Contoh bagian surat dinas ini ada 13. Yang pertama kepala surat, kemudian yang kedua tanggal surat, ketiga nomor surat, keempat sifat surat, kelima lampiran, keenam hal atau perihal, ketujuh alamat dalam, kedelapan kalimat pembuka, 9 isi surat, 10 kalimat penutup, 11 nama jabatan, 12 NIP atau tanda tangan atau cap inisial, ke-13 tembusan. Sistematika surat dinas. Tadi yang pertama kepala surat. Bagian kepala surat ini terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, kemudian yang ketiga nomor telepon, nomor kontak, kotak pos, alamat kawat, kemudian lambang atau logo. Dan yang kedua tadi tanggal surat. Tanggal surat terdiri atas nama, tempat, dan tanggal dibuatnya surat tersebut. Apabila terdapat kepala surat, maka tidak perlu lagi ditulis tempat dalam tanggal surat. Dan yang ketiga, nomor surat. Bagian nomor terdiri atas kode, nomor urut surat yang dikeluarkan, identitas instansi atau lembaga, dan tahun dibuatnya surat tersebut. Yang keempat, lampiran. Lampiran merupakan lembaran tambahan yang akan dilampirkan, dapat berupa lembaran kertas lain atau dokumen lain. Kemudian yang kelima, hal atau perihal. Bagian ini adalah isi pokok dari surat dinas, seperti ditujukan kepada siapa atau untuk apa surat tersebut. Nah, yang keenam, alamat dalam. Bagian ini digunakan sebagai petunjuk langsung orang yang harus menerima surat. Kemudian yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka untuk menunjukkan sopan santun maupun rasa hormat. Salam yang lazim digunakan yaitu ungkapan dengan hormat. Kemudian 8, isi surat. Terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup surat. 9, salam penutup.
Salam penutup digunakan untuk menunjukkan akhir dari isi surat. 10. Nama pengirim. Bagian nama pengirim meliputi jabatan pengirim dalam instansi atau lembaga, nama terang, tanda tangan, dan stempel instansi. Kemudian 11, NIP atau tanda tangan atau cap inisial. Terdiri dari NIP atau tanda tangan atau cap inisial diperlukan sebagai keabsahan surat. Kemudian 12, tembusan. Tembusan merupakan pihak-pihak yang mendapatkan tembusan maupun salinan surat selain yang dialamatkan. Tugas untuk kalian semua, bekerja samalah dengan teman-temanmu, lalu carilah contoh-contoh isi surat dinas, temukan isi dan sistematika penulisan suratnya, tuliskan dalam kertas folio, dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Saat ini surat dinas ini masih sering digunakan. Di antaranya untuk memahami isi surat dinas dapat diperhatikan dengan saksama untuk dapat menyimpulkan isi surat dinas. Isi surat dinas biasanya terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Isi surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik untuk lembaga pemerintah maupun swasta. Unsur kebahasaan surat dinas. Yang pertama, penggunaan kata baku. Kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama kata baku adalah KBBI. Dan yang kedua, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada penulisan huruf pertama pada kalimat. Orang, jabatan, gelar, pangkat, bulan, instansi, organisasi, atau lembaga pemerintahan. Kemudian penggunaan tanda baca, di antaranya tanda titik, tanda koma, tanda garis miring, tanda titik 2, tanda tanya, tanda elipsis. Kaidah penulisan surat dinas. Ini yang A, penulisan kepala surat. Pertama, unsur-unsur alamat dipisahkan dengan tanda koma, bukan tanda hubung.
Kemudian yang kedua, penulisan kata jalan tidak disingkat JL atau JLN, tetapi ditulis lengkap jalan. Yang B, penulisan tanggal surat. Yang pertama, nama bulan tidak perlu disingkat atau ditulis dengan angka. Yang kedua, tahun ditulis lengkap. Ketiga, tidak perlu menambahkan tanda baca apapun di akhir tanggal surat. Kemudian yang C, penulisan alamat surat yang dituju. Alamat yang dituju ditulis di sebelah kiri surat pada jarak tengah antara hal dan salam pembuka. Yang kedua, tidak perlu diawali kata kepada. Yang ketiga, diawali dengan yang terhormat. 4. Mencantumkan sapaan, contohnya ibu, bapak, saudara. Yang kelima, apabila nama orang yang dituju bergelar akademik yang ditulis di depan namanya, maka kata sapaan tidak perlu digunakan. Yang keenam, penulisan jalan tidak perlu disingkat. Yang D, penulisan salam pembuka. Pertama, salam pembuka dicantumkan di sebelah kiri satu baris dengan nomor, lampiran, hal, dan alamat surat. 2. Huruf awalan menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti tanda koma. Ketiga, salam pembuka yang bersifat netral yang biasanya digunakan adalah dengan hormat. Salam sejahtera. E, penulisan salam penutup. Yang pertama, huruf awal kata salam penutup ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, sesudah salam penutup diikuti kata tanda koma. F, penulisan tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Yang pertama, nama jelas penanda ditulis di bawah tanda tangan dengan huruf awal. Setiap kata ditulis kapital tanpa tanda kurung dan tanpa tanda baca apapun. 2. Nama jabatan ditulis di bawah nama penanda tangan sebagai identitas penanda tangan tersebut. 3. Nomor induk pegawai pejabat yang bersangkutan di antara nama jelas dan nama jabatan. Nah, tugas untuk kalian, carilah surat-surat dinas, kemudian
identifikasikanlah kaidah penulisan surat tersebut. Tuliskan hasil diskusi Anda di kertas folio. Yang perlu diperhatikan dalam menulis surat dinas, pertama, bahasa yang digunakan harus jelas dan berhati-hati dalam menyusun kalimat. Yang kedua, hindari kesalahan dalam tulisan, salah ejaan, atau salah informasi. Ketiga, struktur kalimat harus baik, ada subjek, predikat, dan objek. Keempat, bahasa harus dimengerti oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Kemudian menyunting surat dinas. Ini yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Yang kedua, ketepatan dalam mengutarakan maksud tertentu dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Ketiga, ketepatan dalam menggunakan kalimat efektif, di antaranya logis, hemat, dan padu, yang mewakili gagasan penulis terhadap pembaca. Keempat, penggunaan struktur kalimat yang baik. Dan yang kelima, ketepatan dalam memadukan kalimat menjadi paragraf. Selanjutnya, langkah-langkah menyunting surat dinas. Pertama, membaca setiap kalimat dengan teliti untuk menemukan kesalahan dalam ejaan, kata, dan kalimat. 2. Memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan. Ketiga, memperbaiki kesalahan kalimat dengan cara menambahkan, mengganti, atau mengurangi kata dalam kalimat tersebut. Keempat, memperbaiki kesalahan penggunaan paragraf dengan membuang kalimat yang tidak padu dan menambahkan kalimat padu agar menjadi paragraf yang runtun. Tugas. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa kontak ke Ibu Endah Setiorini nomor 08231 480 2645. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.